Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat siang, semangat sore, dan semangat malam. Welcome back my channel, Mr. Alfi Banda. Berkarya untuk berdampak. Pada video kali ini saya akan berbagi buat kawan-kawan sekalian ya, satu aplikasi lagi yang baru kami kembangkan untuk menjawab beberapa request dari rekan-rekan guru SMP yang meminta untuk disediakan juga ya aplikasi untuk jenjang SMP ya, aplikasi asesmen. Nah, aplikasi ini sudah rilis dan sudah bisa dipakai ya. Silakan teman-teman bisa mendownload di deskripsi video ini. Nah, tentunya perlu saya jelaskan dulu beberapa aturan atau beberapa ketentuan ya dalam mendownload dan menggunakan aplikasi ini, sehingga beberapa rumus atau sistem yang sudah dibuat bisa berjalan dengan baik, mengingat diantara kita punya versi laptop dan aplikasi Microsoft Office yang berbeda-beda. Oke sahabat sekalian ya, kita langsung aja ya. Ini nanti lihat di deskripsi video seperti ini, silahkan di download linknya, diklik ya. Setelah diklik seperti ini, kawan-kawan akan dibawa ke Google Drive ya. Nah, nantinya akan di download aplikasinya. Oke, kita menunggu prosesnya. Oke, sampai seperti ini, kawan-kawan langsung di kanan atas ya, di sini, lalu klik icon download. Nah, kita menunggu proses downloadnya sampai selesai. Oke, ini sudah terdownload ya teman-teman. Nah, kalau seperti ini jangan langsung buka dulu teman-teman ya, kita setting dulu karena ini aplikasi dari internet ya, file dari internet. Biasanya kita harus setting dulu, sehingga jika file-file tersebut ada menggunakan formula atau rumus-rumus yang perlu diperhatikan, ini bisa berjalan dengan baik. Nah, caranya jangan pilih open file teman-teman, pilihnya show in folder. Oke, kita akan buka di folder kita, biasanya tersimpan di folder download. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kita langsung aja ini, jangan dibuka dulu, kita klik kanan dulu ya, klik kanan, kemudian teman-teman pilih properties. Nah, karena aplikasi ini terproteksi, secara otomatis juga ketika kita download juga diproteksi ya oleh Google Drive ya, karena ini diupload di Google Drive. Nah, di sini teman-teman centang dulu unblock ya. Ini karena di lock ya, dikunci. Kita buka dulu, lalu apply dan pilih OK. Baru teman-teman bisa membukanya. Oke, kita langsung buka nih teman-teman. Nah, ketika kita membuka aplikasinya dan tampilannya seperti ini, ada baris kuning di atas ya, seperti ini tertulis protected view ya. Oke, ini wajib hukumnya untuk mengklik tombol enable editing ya. Kalau ini tidak diaktifkan, maka aplikasi ini tidak berjalan dengan baik. Oke, kita langsung klik enable editing. Nah, ini sudah terbuka ya kawan-kawan sekalian. Nah, kalau di bagian atas ini kosong seperti ini, tidak ada baris merah ataupun kuning, itu artinya aplikasinya sudah bisa dipakai. Oke, langkah tersebut dilakukan cukup satu kali aja ketika pertama mendownload. Kemudian setelah seperti ini, teman-teman jangan lupa simpan dulu filenya di tempat yang mudah, nanti bisa dilanjutkan untuk bekerja atau mengedit nanti ya. Oke, saya perkenalkan dulu untuk ini, untuk SMP tampilannya tidak berbeda jauh dengan untuk aplikasi SD, cuman sedikit berbedaan pada struktur muatan kurikulum. Oke teman-teman, bisa lihat ya, ini ada
4 menu inti: data input, data output, formatif, dan sumatif. Nah, yang pertama kita ke data input dulu yang menjadi keharusan dan kewajiban sumber data yang akan kita input semua dari sini. Oke, kita ke data sekolah ya. Kita ke data sekolah. Di data sekolah silakan diisi nama seluruh nama ini, data-data yang diminta, nama sekolah, kelas, sampai terakhir di paling bawah. Saya jelaskan yang paling bawah aja ya. Ini sudah bagi kawan-kawan yang terbiasa mengisi data di aplikasi seperti ini atau aplikasi rapot sebelumnya pasti tidak kaget lagi. Nah, cuman di sini ada sedikit perbedaan, sedikit kemerdekaan dan keleluasaan yang saya berikan buat teman-teman sekalian. Untuk deskripsi raport itu biasanya diambil nilai tertinggi dan nilai terendah ya, berdasarkan panduannya seperti itu. Ya, bisa diambil dari hasil formatif, bisa juga diambil dari sumatif ya. Nah, aplikasi ini menggunakan deskripsi raport yang diambil dari hasil formatif teman-teman ya. Jadi hasil formatif yang nanti akan menjadi pertimbangan kita untuk mendeskripsikan hasil belajar murid dalam kompetensi tertinggi dan kompetensi terendah. Silakan teman-teman masukkan di sini ya. Misalnya untuk kompetensi tertinggi penyebutannya sudah mampu misalnya. Nah, ini hanya contoh. Oke, saya hapus ini misalnya nanti sudah mampu dalam sekian ya, seperti itu. Oke, kemudian deskripsi kompetensi terendah misalnya di sini perlu pendampingan khusus, ada ya, misalnya nanti disebutkan TP-nya ya, sudah mampu pada, atau tidak perlu, sudah mampu sekian perlu pendampingan khusus ya. Kemudian apakah ingin menyebutkan Ananda? Kalau tidak ingin, ini dihapus saja. Nah, kemudian ini ada keterangan, ini teman-teman bisa membaca ya. Ini oke, jangan mengetik di kolom ini, cukup pilih sebut dan tidak sebut. Apakah dalam deskripsi mau disebutkan nama murid ya? Nah, kalau tidak berarti ini pilih tidak sebut. Tapi kalau teman-teman mau menyebutkan nama murid dalam deskripsi rapot, berarti ini pilih sebut. Nanti penyebutannya misalnya Muhammad sudah mampu dalam, disebutkan TP tertinggi, terus perlu pendampingan khusus dalam TP terendah. Oke. Nah, setelah diisi semua data di data pokok ini, kita kembali ke home. Silakan diinput data muridnya teman-teman. Ini bisa ditarik ke kiri. Oke. Nah, ini diinput data-data yang dibutuhkan saja misalnya ya. Silakan disesuaikan yang dibutuhkan apa-apa saja di laporan pendidikan nanti atau data-data yang kita butuhkan. Next, setelah itu teman-teman menginput tujuan pembelajaran. Nah, ini wajib ya, wajib untuk menginput tujuan TP dari setiap mapel. Nah, mulai kita menginput untuk pendidikan agama. Ini yang saya input ini adalah pendidikan agama Islam. Bagi yang muridnya selain dari agama Islam, nanti bisa dirubah di keadaan sekolah nama mapelnya. Oke, silahkan. Ini data contoh yang sudah diinput. Kalau misalnya yang terinput TP-nya cuma sampai 7, TP yang tidak ada dihapus saja ya, misalnya seperti ini. Oke, sampai 7 aja, maka TP yang tidak yang hanya contoh di sini dihapus seperti ini ya. Selanjutnya teman-teman, di sebelah kanan ini lingkup materi. Lingkup materi ini untuk membantu teman-teman mengawal asesmen sumatif ya, karena asesmen sumatif mayoritas kita melakukan asesmen sumatif pada lingkup materi di akhir TP. Teman-teman nanti bisa masukkan di sini ya, misalnya kalau TP-nya adalah mengidentifikasi simbol dan sila Pancasila di TP1, maka TP lingkup materinya bisa jadi simbol dan sila Pancasila dan seterusnya. Begitupun bagi yang mapel
atau kalau misalnya lingkup materi cuma sampai 5, yang contoh ini dihapus aja biar nanti tidak muncul di form nilai nanti. Oke, ini di input semuanya teman-teman, di semua mapel. Ini semua mapel ada di sini. Tapi saran saya, sebelum teman-teman menginput ini, teman-teman tentukan dulu mata pelajaran yang dibelajarkan oleh murid di sekolah kita. Nah, untuk cara menginput sendiri teman-teman, di sini sudah saya sediakan panduannya. Silahkan nanti tinggal klik di sini. Oke, panduan cara pengisian tujuan pembelajaran. Oke, kemudian tadi yang saya sampaikan, alangkah baiknya keadaan sekolah ini diinput dulu untuk mapelnya. Nah, di sini kita memilih mata pelajaran yang dibelajarkan murid ya, baik itu muatan inti maupun muatan lokal. Nah, oke. Untuk pendidikan agama disesuaikan dengan agama murid. Jika ada satu sekolah yang muridnya ada 2 komunitas, maka diupayakan untuk menyelesaikan dulu murid yang mayoritas, jumlahnya banyak ya. Kemudian setelah itu bisa diduplikat aplikasinya menjadi 2, kemudian yang satunya menginput data murid yang beragama lain ya. Oke, kemudian pendidikan Pancasila urutannya ini berdasarkan struktur muatan kurikulum SMP. Oke, ini wajib ya semua. Kemudian bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, PJOK, informatika. Nah, untuk seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, dan prakarya, ini ada keterangan adalah mapel pilihan ya. Ini mapel pilihan. Jika tidak dibelajarkan murid, silahkan dihapus ya. Jika dibelajarkan maka jangan dihapus. Oke, di sini teman-teman hanya menghapus, tidak boleh memindahkan ya. Kalau memindahkan nanti form nilainya akan berubah. Jadi misalnya begini, untuk mapel pilihan ini yang dibelajarkan oleh murid-murid saya misalnya seni musik dan prakarya, berarti seni tari saya hapus, seni teater, seni rupa pun saya hapus. Nah, penomorannya juga saya hapus. Jadi cara kerjanya begini ya, jangan memindahkan prakaryanya di atas, jangan memindahkan di sini. Oke, jadi ini nomor, kita lanjut dari 10, maka di sini 11 ya. Kalau teman-teman memindahkan prakarya di atas sini, maka TP-nya akan berisi tentang mapel lain. Jadi mengikuti alur yang sudah ada ini, kemudian cukup menghapus dan melanjutkan nomornya. Nah, di sini teman-teman untuk muatan lokal juga disesuaikan dengan yang diterapkan di sekolah teman-teman. Kalau misalnya yang diajarkan hanya 2 seperti ini ya, berarti 2 yang di bawahnya hapus. Kita lanjut nomornya 9, 10, 11, 12, 13 ya. Dan selanjutnya di kanan kita lihat masukkan eskul yang dibelajarkan atau yang diterapkan di sekolah kita dan diikuti oleh murid-murid. Silakan dimasukkan di sini. Ini hanyalah contoh saja. Nah, jika kesulitan teman-teman bisa nonton tutorialnya di sini ya. Saya sudah sediakan videonya bagaimana cara pengisian keadaan sekolah ya. Oke, perbiasakan untuk membaca atau mencermati sebelum bekerja. Jika sudah, kita kembali ke home dan kembali teman-teman menyelesaikan tujuan pembelajaran berdasarkan mapel yang ditetapkan tadi. Oke, nah seperti ini teman-teman. Oke ya. Nah, bagi mapel yang tidak muncul, ini jangan diisi teman-teman TP-nya. Contoh, ini cuma sampai seni musik. Nah, tadi seni rupa di sini sudah dihapus mapelnya ya, karena memang tidak dibelajarkan sebagai contoh ini, maka jangan diisi. Ini juga diisi, cukup mengisi yang nama mapelnya muncul. Nah, seperti ini. Kita masukkan prakarya. Oke. Untuk lebih jelas nonton aja di sini. Saya sudah sediakan tutorialnya. Ya, jika sudah data inputnya semua sudah. Nah, sekarang teman-teman, oke, sebelum melanjutkan ke sini, bisa baca dulu petunjuk. Ini petunjuk yang sudah saya sediakan. Dibaca dulu ya. Ini alangkah baiknya pada saat mendownload sebelum bekerja dibaca dulu ini. Nah, oke. Di sini juga
ada panduan yang sudah saya sediakan ya, cara mengaktifkan makro jika rumusnya tidak berjalan ya. Oke, jika sudah memahami semuanya, nah sekarang teman-teman di layar depan home nanti akan tampil seperti ini, ada yang berwarna merah, ini karena mapelnya sudah kita hapus tadi ya. Caranya adalah bagaimana untuk kita menghilangkan kolom merah ini agar supaya tidak mengganggu, karena ini mapelnya tidak dibelajarkan. Nah caranya seperti ini teman-teman, di samping kolom formatif ada arah panah kecil, klik di sini, lalu pilih filter by color dan pilih putih. Ini artinya kita akan sembunyikan kolom merah ya, atau kita akan menghapus kolom merah dan membiarkan kolom putih. Ini kenapa? Karena kolom merah mapelnya tidak dibelajarkan. Oke, langsung aja klik di kolom putih. Nah tampilannya nanti seperti ini, itu artinya mapel-mapel yang dibutuhkan saja yang ditampilkan. Oke, selanjutnya ya, jika sudah mengisi semua data di data input, sekarang saatnya kita menginput nilai per mapel. Oke, untuk nilai sendiri ini ada dua ya, ada hasil belajar formatif dan hasil belajar sumatif. Berdasarkan panduannya bahwa asesmen formatif ini tujuannya untuk memperbaiki pembelajaran, tetapi juga dapat menjadi pertimbangan untuk membuat deskripsi pencapaian hasil belajar murid. Nah kemudian asesmen sumatif ini tujuannya untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran atau untuk hasil belajar. Nah oke, berarti kita fokus ya, kita fokus bahwa formatif ini ke deskripsi, kemudian sumatif ini ke hasil belajar dalam bentuk data kuantitatif atau nilai-nilai angka-angka ya. Yang pertama kita ke pendidikan agama dulu di formatif. Saya contohkan satu mapel aja. Oke, seperti ini. Nah ini karena TP-nya belum saya input, jadi masih contoh, tertulis TP PAI 1. Tapi kalau sudah diinput maka TP-nya akan muncul di sini, teman-teman. Oke, untuk pengisian angka di sini, teman-teman di sini saya tidak membatasi kawan-kawan sekalian, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa asesmen formatif yang dipakai dalam aplikasi ini membantu untuk mendeskripsikan hasil belajar murid, bukan untuk membantu untuk mendeskripsikan deskripsi raport ya. Nah untuk angka bebas teman-teman boleh mengkonversi dalam bentuk data kuantitatif dari hasil kualitatif ya, misalnya 1 2 3 4 ya, misalnya 4-nya sangat baik ya di TP ini, 3-nya apa ya, 3 baik, 2-nya cukup, 1-nya kurang, ataukah boleh dengan angka apa saja ya. Intinya ini dimasukkan dalam bentuk angka bukan huruf ya, atau boleh dalam yang sudah mengkonversi dalam skala 0 sampai 100 juga boleh. Intinya yang tadi saya sampaikan, ini bukan untuk hasil belajar murid, ini hasil dari perbaikan pembelajaran yang akan kita formatifkan menjadi deskripsi raport. Oke, misalnya di sini saya menggunakan angka 0 sampai 100 ya. Nah, misalnya TP1 78, TP2 80 ya. Kalau TP-nya yang muncul di sini cuma sampai TP4, maka cukup sampai di sini aja yang diinput. Ke bawahnya juga begitu semuanya. Oke, kalau TP-nya cuma sampai 4, tapi kalau TP-nya muncul sampai semuanya maka diinput semuanya. Ya, ada juga yang menginput dengan penyebutan 4321 ya, atau sangat baik, baik, cukup, dan kurang ya, atau juga dengan rentang lain ya, seperti mahir, cakap, baru berkembang, dan berkembang. Oke, misalnya 4 ya, sangat baik, TP1 baik, 3 TP3 sangat baik ya. Kalau misalnya pakai seperti itu, silahkan disesuaikan dengan kurikulum teman-teman sekalian ya. Oke, ini secara otomatis ya, secara otomatis deskripsinya akan jadi di sini terbagi menjadi 2
deskripsi tertinggi dan deskripsi terendah. Ya, ini sudah mampu dalam TP3, perlu pendampingan dalam TP1. Oke, ini karena TP3 memiliki nilai 90 sama dengan TP4, jadi diwakilkan salah satu. Kemudian TP1 nilainya terendah. Nah, ini ya teman-teman ya, penyebutannya sudah mampu dan perlu pendampingan. Jadi yang tertinggi sudah mampu, yang terendahnya perlu pendampingan. Teman-teman masih bisa ubah ini. Ubahnya di mana? Ya tadi, ubahnya di data sekolah yang tadi sudah saya praktikan pada penyebutan deskripsi tertinggi dan deskripsi terendah. Jika mau dengan bahasa yang lebih nyaman, silakan nanti diganti. Oke, kemudian sahabat kalian, di sini ada deskripsi rapotnya, ada dua, ada deskripsi rapot otomatis, ada juga deskripsi manual. Nah, bagi teman-teman yang merasa hasil dari otomatis ini belum sesuai dan pingin diedit dan diubah, silakan nanti ubah di sini. Atau mau membuat dengan bahasa sendiri, boleh, silakan ubahnya di sini. Ini tidak dikunci ya. Nah, caranya misalnya teman-teman mau edit dengan kata-kata yang menarik, nah langsung aja ini bisa di delete dan dibuat dengan bahasa sendiri. Kalau merasa ini sudah cocok, ya dibiarin aja, karena ini secara otomatis nanti akan tampil di laporan pendidikan. Oke, jika sudah, kita kembali ke home lagi, lanjutkan lagi di mapel berikutnya. Nah, ini cara pengisian sama aja dengan pendidikan agama yang saya praktikkan tadi ya, sama aja, formnya sama. Silahkan nanti dilanjutkan ya di seluruh mapel ya, seluruh mapel ini. Nah, setelah itu untuk sumatif ini pengisiannya agak berbeda ya, karena ini berbaur angka antara 0 sampai 100 ya. Nah, saya rasa ini sudah teman-teman sudah terbiasa ya di kurikulum sebelumnya dengan istilah asesmen atau penilaian sumatif. Nah, saya contohkan ini untuk pendidikan agama itu setelah diinput lingkup materinya pada tujuan pembelajaran tadi ada 5. Maka nanti teman-teman akan menginput nilai cukup sampai di sumatif 5 saja. Contoh, sumatif 1 nilainya 90, sumatif 2 85, sumatif 3 89, 4 87, di sini 92. Nah, seperti ini ya, nanti nilai sumatifnya diotomatiskan secara otomatis. Oke, selanjutnya di sumatif akhir semester kawan-kawan, ini opsional ya, sumatif akhir semester karena ini opsional, ada sekolah yang melaksanakan, ada sekolah juga yang tidak melaksanakan. Maka jika dilaksanakan, teman-teman menginput nilainya di kolom putih 2 ini. Nah, kalau dilaksanakan dalam bentuk apa, tes ataukah non tes? Kalau tes, masukkan di sini misalnya 90. Nah, atau keduanya dilaksanakan, oke, silakan masukkan 2 nilai. Nanti secara otomatis nilai rapotnya akan muncul di sini dan diekspor juga ke laporan pendidikan. Ya, begitu untuk seluruh murid, silakan dilanjutkan sampai selesai. Nah, jika sudah, kembali lagi ke home, lanjutkan lagi untuk mapel-mapel lainnya sampai selesai. Cara pengisiannya sama saja untuk sumatif. Oke, jika teman-teman sudah menginput semuanya, teman-teman saatnya bisa melihat leger nilai sumatif di sini. Oke. Nah, ini leger nilai sumatif, tampilannya nanti seperti ini teman-teman. Nama mapelnya akan muncul ya. Terus ada yang kosong nih, ini karena mapelnya tidak dibelajarkan yang sudah kita hapus tadi. Nah, cara supaya ini tidak terganggu ya, ini disembunyikan aja atau dihapus. Nah, caranya seperti apa? Di atas ini ada 2 tombol, sembunyikan baris dan tampilkan baris. Oke, kita sembunyikan baris. Nah, mapel-mapel yang tidak diajarkan ya, sudah disembunyikan. Nah, jika ingin mengembalikan, maka pilih tampilkan baris kosong. Misalnya sudah terlanjur sembunyi tapi mau diedit lagi, nah bisa tampilkan baris kosong, maka dia akan tampil lagi. Oke, jika sudah, ini nilai rata-ratanya nanti akan tampil di sini.
Dan jangan lupa untuk masukkan jumlah mapel yang dibelajarkan. Contoh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini 15 mapel, silakan dimasukkan 15 supaya reratannya mengikuti jumlah mapel. Nah, oke, seperti ini. Ya, yang warna merah ini artinya nilainya belum diinput. Ketika nilai murid sudah diinput, maka akan berubah warna seperti ini, warna putih. Nah, ini sebagai lalu lintas juga yang bisa kita kontrol, jangan sampai ada murid yang belum terinput nilainya. Bisa kita lihat di sini, jika ada kolom yang berwarna merah, berarti nilainya belum diinput. Oke, jika sudah, kita kembali ke home. Nah, terakhir ya teman-teman, kita akan mencetak laporan hasil belajar murid dari hasil kerja kita dari pertama sampai selesai. Oke, kita langsung masuk di cetak raport. Nah, di cetak raport ini juga secara otomatis hasil dari yang kita kerjakan akan tampil di sini. Jadi di sini kita tidak bekerja ya teman-teman ya. Oke, tidak mengisi nilai, maksudnya kita tidak mengisi nilai. Tapi teman-teman perlu mengatur dulu ya, perlu mengatur tampilannya sehingga kertas dan aturannya juga terlihat rapi pada saat di print. Oke, kita setting dulu ya, karena tadi ada mapel yang sudah kita sembunyikan atau kita hapus yang tidak dibelajarkan murid, kolomnya masih muncul nih kawan-kawan. Jadi nanti kelihatannya kurang bagus ya. Coba kita preview, kita lihat hasilnya ya. Nah, oke, ini halaman 1. Nah, kita lihat di halaman 2 ya, ini ada kolom yang kosong karena tadi beberapa mapel yang tidak dibelajarkan di sekolah saya, misalnya ini saya praktikan. Oke, sekarang kita atur dulu ya gimana cara supaya kolom ini jangan muncul. Maka di bagian atas ada 2 tombol hapus kolom. Oke, kita langsung klik. Nah, kolomnya langsung dihilangkan karena tidak dibutuhkan. Oke, begitu juga pada muatan lokal yang tadinya ada 4, yang dipakai hanya 2, yang 2-nya juga dihilangkan. Nah, oke, selanjutnya kita mengisi nilai ekstrakurikuler ya. Silahkan nanti diisi nilai ekstrakurikuler, di mana pengisiannya. Nah, pengisiannya di sini teman-teman. Oke, kembali ke home. Nah, di sini ada ekstrakurikuler. Kita klik. Nah, silahkan dideskripsikan perkembangan anak terkait dengan eskul yang ditetapkan di sekolah kita ya. Setelah diinput semuanya kita ke raport, maka dia akan muncul otomatis di sini ya. Oke, nah bagi kolom yang tidak ada pun ini bisa dihapus ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu ya, ini bisa dihapus ya, seperti ini. Oke, selanjutnya data keadaan murid ya, untuk sakit, izin, tentang keterangan, ini isinya di mana? Oke, isinya di sini teman-teman. Kembali ke home, di data murid. Nah, di paling kanan sini silakan ditarik scrollnya ke kanan paling ujung sekali. Oke, sekarang kita input keterangan ketidakhadiran, sakit, izin, dan tanpa keterangan murid di sini, sehingga akan tampil di laporan pendidikan. Ya, jika sudah selesai, maka saatnya untuk cetak ya. Oke, saatnya untuk cetak raport. Silakan pilih langsung di print ya, atau di preview dulu untuk melihat hasil. Kita lihat. Nah, ini tampilannya. Oke ya, ini ada 3 halaman. Nah, ini tinggal di print aja. Oke, demikian ya, semoga terbantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.